Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Dollar Hunter. Jadi di sini kita akan update informasi mengenai perkembangan dan peristiwa terkini yang terjadi di seputar dunia cryptocurrency, teman-teman. Namun seperti biasa, sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari hari ini kita berdoa bersama-sama memohon pada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam tiap rezeki yang kita terima pada hari ini. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi dari Amerika Serikat. Ini kita lihat ada laporan terbaru, baru di-upload beritanya teman-teman. Jadi anggota Dewan di Amerika Serikat atau sekutu Kongres dari Donald Trump, artinya kita tahu bahwa Donald Trump itu dipilih dari Partai Republik. Jadi ini adalah laporan dari anggota DPR Amerika Serikat, terutama dari Partai Republik teman-teman, yang merupakan sekutu Kongres dari Donald Trump. Ini mengungkapkan adanya pembelian Bitcoin 6 digit terbaru teman-teman. Jadi kalau kita lihat dalam laporan ini, kita terjemahkan memakai bantuan artificial intelligence Leo. Jadi kita lihat di sini bahwa anggota DPR Brandon Gill dari Texas itu telah menambahkan total hingga 300.000 US dollar di dalam bentuk Bitcoin teman-teman. Dalam bentuk Bitcoin dan saham dari exchange trade fund Bitcoin terbesar ke kepemilikannya teman-teman. Jadi ke dalam asetnya. Ini adalah laporan transaksi terbaru yang diajukan pada tanggal 18 November kepada Panitera DPR, teman-teman. Kemudian Gill, ini mantan bankir investasi dan sekutu setia dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, itu membeli di antara 100.000 dan 250.000 dalam bentuk Bitcoin pada tanggal 20 Oktober. Dan 9 hari kemudian dia membeli antara 15.000 hingga 50.000 di iShares Bitcoin Trust ETF dari BlackRock teman-teman. Kemudian yang berikutnya kita lihat di sini bahwa anggota parlemen periode pertama yang duduk di Komite Anggaran DPR telah menjadi pembeli aktif cryptocurrency terbesar berdasarkan nilai pasar, mengakumulasi hingga 2,6 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin sejak pengambilan sumpahnya pada bulan Januari teman-teman. Ini adalah laporan transaksi DPR dan dia juga telah membeli iBit hingga 150.000 US dollar pada tahun ini. Jadi kalau kita melihat di sini, ini anggota Dewan di Amerika Serikat, ini hari ini banyak yang melakukan pembelian, apalagi hari ini Bitcoin juga mengalami penurunan harga signifikan teman-teman. Jadi kalau kita melihat di sini, justru pada saat harga mengalami penurunan, banyak anggota dewan atau para politisi di Amerika Serikat itu melakukan pembelian besar-besaran teman-teman. Kemudian ada juga di sini laporan tentang adanya pembelian Bitcoin. Ini El Salvador teman-teman, kita lihat di sini. Ini kelihatannya apakah El Salvador ini membeli 100 juta US dollar dalam bentuk Bitcoin. Kita terjemahkan dulu ke bahasa Indonesia teman-teman, biar enak kita sama-sama melihat isi dari artikel ini. Ini baru diupload. Ini Presiden El Salvador Nayib Bukele. Ini kita lihat di sini apakah El Salvador benar-benar baru melakukan pembelian Bitcoin senilai 100 juta US dollar teman-teman. Jadi Presiden El Salvador Nayib Bukele mengisyaratkan pada hari Senin bahwa negaranya itu telah menambahkan 1.000 Bitcoin senilai 100 juta US dollar ketika harga aset tersebut itu berada di level terendah selama 6 bulan teman-teman. Jadi pada saat Bitcoin itu mengalami penurunan harga, justru Nayib Bukele ini melakukan pembelian Bitcoin teman-teman. Jadi El Salvador ini sekarang mengendalikan sekitar 7.500 Bitcoin senilai 698 juta US dollar, dan ini adalah
data yang disebutkan oleh kantor Bitcoin yang dimiliki oleh negara El Salvador, teman-teman. Namun pada bulan September itu IMF bersikeras menyatakan bahwa kenaikan Bitcoin dari El Salvador itu bukanlah merupakan pembelian, melainkan transfer internal, teman-teman. Jadi memang kelihatannya untuk El Salvador ini melawan IMF, teman-teman. Jadi pintar juga ini Nayib Bukele. Dia pinjam uang ke IMF, baru uangnya dibuat beli Bitcoin, teman-teman. Padahal IMF menyatakan bahwa pinjaman itu tidak boleh dilakukan untuk membeli aset kripto, tetapi Nayib Bukele pada awalnya menyetujui syarat bahwa dia akan pinjam uang dan dia tidak akan membeli Bitcoin. Namun begitu uangnya cair, langsung dia belikan Bitcoin, teman-teman. Sehingga IMF mencak-mencak tapi tidak bisa ngapa-ngapain, teman-teman. Jadi El Salvador ini kalau berdasarkan postingan ini bahwa pada hari Senin itu negaranya telah melakukan pembelian 1000 Bitcoin senilai 100 juta US dollar, teman-teman. Nah, kemudian kita akan cek, teman-teman, untuk pergerakan Bitcoin pada hari ini. Jadi kita lihat di sini Bitcoin mengalami tren penurunan, teman-teman. Jadi harga masih berada di bawah EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kita akan cek untuk technical analysisnya di market Binance pada hari ini. Jadi hari ini Bitcoin kita lihat ini diperdagangkan di angka 92.000, teman-teman, di market Binance dan mengalami koreksi minus 954 US dollar, teman-teman. Coba kita lihat dulu di coin market cap. Kalau di coin market cap kita lihat harganya malah 91.979, jadi naik tipis 0,13. Tetapi kalau untuk di market Binance ini ternyata sama, teman-teman, 91.900, jadi turun lagi. Nah, kalau kita melihat dari tren ini, bisa jadi kalau dia turun terus, teman-teman, ini bisa amblas di bawah 90, teman-teman. Ini karena belum ada tanda-tanda harganya untuk breakout di atas EMA 13 dan EMA 21. Kemudian kalau kita lihat sinyal teknikal untuk hari ini, moving average ini sinyalnya adalah sinyal strong sell. Tetapi untuk osilator ini kita lihat sinyalnya sinyal netral, sehingga kesimpulannya hari ini adalah sinyal untuk pembelian atau penjualan Bitcoin berdasarkan analisa dari TradingView. Ini sinyalnya masih sinyal penjualan, teman-teman. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah pada saat harga terus mengalami penurunan seperti ini layak bagi kita untuk melakukan pembelian Bitcoin? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, saya persilahkan teman-teman untuk melakukan dior dan investigasi secara mandiri, karena uang Anda itu adalah tanggung jawab Anda masing-masing. Oke, teman-teman, demikian update informasi ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.